Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa enggak Nabi Adam? Yang pertama diciptakan kan Nabi Adam ya. Kok yang disolat di bawah-bawah Nabi Ibrahim? Enggak Nabi Adam? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Manusia itu punya nafsu 4. Nafsu amarah, lawamah, syawiyah, dan mutmainnah. Nafsu amarah dan lawamah punya kita. Syawiyah dan mutmainnah itu punya Rasul. Benarkah Rasulullah sampai meneteskan darahnya bercucuran, dilemparin puing-puing, Rasulullah ngamuk, Rasulullah ngambek? Enggak, itu nafsu mutmainnah. Betul. Kalau seorang manusia punya nafsu mutmainnah, akhirnya disebutnya apaan? Ma'rifatullah, sudah bagus. Gitu, ma'rifatnya sudah bagus. Ma'rifat bisa menghadirkan ruhnya Allah. Hakikat, syariat, tarekat, ma'rifat 4. Nafsu 4. Nafsu amarah, lawamah, syawiyah, dan mutmainnah. Kitab, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Jadi semua yang nomor 4 yang bikin kita sempurna Al-Quran. Al-Quran kitab ini 4. Kitab Injil, Taurat, Zabur, zaman dulu mah Islam, Tuhan satu. Yang sekarang ada Hindu, Kristen, Protestan, lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk orang yang beriman, inna dina indallahil Islam. Iya, yang sempurna adalah Islam. Makanya Injil, Taurat, Zabur, Huda 4. Injil, Taurat, Zabur itu pada dulunya kan diturunkan kepada nabi-nabi. Satu Allah, sekarang mah beda. Gitu, ayat Hindu, lakum dinukum waliyadin. Jadi gak boleh kita marah, karena itu udah ketentuan Allah. 4 sahabat, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 itu beda-beda, Bu. Beda-beda madhabnya, bukan madhabnya, beda-beda. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang galak. Itu 4 sahabat itu beda-beda. Jadi 4 yang sempurna. Al-Quran menyempurnakan dari seluruh kitab. Nafsu 4. Nafsu amarah, lawamah, syawiyah, mutmainnah. Yang nomor 4 mutmainnah. Nafsu yang di diri kita ini gimana? Nyubit orang sakit, nyubit diri sendiri sakit, apalagi nyubit orang. Belum nyampe ilmunya, berarti kalau kita masih tersenggol sakit. Padahal kalau kita didolimi, diomongin orang, bahagia. Dosa kita pindah ke dia, bersih. Tapi jauh, kita mah gak bisa kayak Rasulullah. Makanya Rasulullah mah Nabi Muhammad dilemparin batu tersenyum, diludahin sampai 3 kali, baru dia tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Aku ini pulang dari masjid setelah sholat berjamaah subuh, tiap hari ada yang meludahin saya. Terus yang keempat sekarang kemana itu orang yang suka meludahin saya? Kata Rasulullah, oh dia sedang sakit. Rasulullah kaget, nangis. Padahal dia diludahin, kagak marah Rasulullah. Langsung dia pulang ke rumah, minta 3 biji kurma sama istrinya. Ya Umairah, ambilkan aku 3 biji kurma. Buat apa ya Rasulullah? Gak usah, gak apa-apa, biar aku yang pergi. Diiringi oleh Abu Bakar. Langsung dia jemput itu orang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu orang yang suka ngeludahin itu udah gemeteran. Siapa ini? Ini aku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nabimu. Hah? Aku, mau bunuh aku ya? Enggak. Cuman saya rindu. Kenapa udah 4 hari ini kamu tidak ngeludahin saya? Rasulullah. Akhirnya orang tersebut sambil gemeteran ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah enggak galak, enggak keras, enggak kasar. Itulah kelembutannya Rasulullah. Mutmainnah. Gitu. Jadi yang diterapkan mutmainnah di situ. Nah, di Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar beda, semuanya beda. Dan para sahabat nggak ada yang kaya.
Tapi sekarang mah zaman-zamannya sekarang merasa termiskin di dunia, ada lagunya. Ya kan? Ada. Apa? Ada lagu. Jadi gitu, 4 semua Bu. Di diri kita ada nafsu 4, nafsu amarah, lawamah, syawiyah, dan mutmainnah. Kitab juga 4, yang sempurna mutmainnah, kitab yang sempurna Al-Quran. Gitu. Kemudian di dalam ilmu yang sempurna juga yang nomor 4, ma'rifatullah, hakikat, syariat, tarekat, sama ma'rifat. Ma'rifat bisa menghadirkan Allah di dalam diri kita. Ma'rifat masuknya ke aliran tasawuf, tauhid yang tinggi. Ma'rifatnya kemana? Lah dunia. Dunia nomor 10. Agama nomor 1. Hakikat, syariat, tarekat, sama ma'rifat. 4 kan Bu? 4 semua. Dari 4 itu biar kita enak, masukin ke kategori yang 3. Yang mana yang 3? Yaitu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, di mana ilmu yang ketemu seperti itu? Ini isinya. Yakin, kita baca walau anna qur'anan syirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahi amru jami'a. Sesungguhnya dengan bacaan Al-Qur'anmu ya Allah, au qutiat bihil ardu au kullima bil mauta. 7 lapis langit, 7 lapis bumi tunduk kepadaku, gunung tunduk kepada, apalagi manusia, makhluk Allah. Covid gak usah ditakutin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku kuserahkan lagi sholat. Setelah keluar dari sholat kenapa jadi takut corona? Inna syirka ladulmun adim. Berarti syirik. Enak gak? Hakikat, syariat, tarekat, sama ma'rifat. Itu yang terakhir, ma'rifatullah. Itu ilmu yang paling tinggi. Bisa menghadirkan ruhnya Allah. Berasa. Ma'rifat. Allah itu ada di depan, ada di kiri, ada di kanan, bukan di atas. Di dalam diri kita. Man aropa robbah, aropa nafsa. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Tapi harus iman, Bu, bukan Islam. Islam banyak, Islam KTP. Tapi kalau iman ditanamkan, tetap yang 4, yang sempurna, sholat. Gitu. Karena Nabi Muhammad, Al-Quran, mana hasilnya? Sholat. Ayo, sekarang saya mau nanya sama Ibu selama sering ikut majelis taklim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Tahiyat akhir, tahiyat awal begitu kan? Kenapa enggak Nabi Adam? Ayo. Ya iya, berarti sholatnya belum nyampe, Ibu. Tahu nggak sholat? Saya tanya begini sama Bang Acong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa nggak Nabi Adam? Yang pertama diciptakan kan Nabi Adam ya. Kok yang disolat di bawah-bawah Nabi Ibrahim? Nggak Nabi Adam? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Padahal Ibu setiap hari majelis taklim. Enggak mas, setiap hari. Nah, sekarang saya mau nanya gitu aja, sholatnya sampai di mana? Kan gitu. Belum nyampe. Kenapa nggak Nabi Adam, Ibu? Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Gitu. Nabi Adam gimana? Ya nggak boleh. Sholatnya kan Al-Quran yang menyempurnakan, Nabi Muhammad yang menyempurnain. Dari nabi-nabi yang terakhir setelah Nabi Adam semua. Sebelum Nabi Adam tercipta, Nur Muhammad udah diciptakan oleh Allah. Hebat. Ya, benar kan? Di dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa enggak Nabi Adam? Ada yang pertama diciptakan Nabi Adam. Keunggulan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kok disebut bapaknya para nabi? Proses. Nabi Ibrahim jadi proses, beda dengan yang lain. Wahyu, nih kitab Injil, nih langsung. Kitab Taurat, nih langsung. Kalau Nabi Ibrahim, pertama duduk.
ada bintang. Ini Allah. Hilang. Oh hilang. Allah, berarti itu bukan Allah. Nongol lagi bulan. Kata Nabi Ibrahim, wah ini Allah, gede banget. Hilang tuh subuh-subuh bulannya. Timbullah nongollah matahari sejagat raya. Wah inilah Allah. Hilang lagi sore-sore. Itu Nabi Ibrahim. Kalau pikiran kita, gimana cara sholatnya Nabi Ibrahim? Ayo, apakah kayak kita 5 waktu? Enggak. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, gimana cara sholatnya padahal Islam? Ayo. Iya, nggak ada yang tahu. Gak pernah dengar sih. Disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad 3/4 malam harus nyampe ke Sidratul Muntaha, Isra wal Mi'raj. Dapatlah sholat yang 5 waktu. Yang tadinya berapa? 50 waktu. Kuat nggak kita 5 waktu aja bolong-bolong. aduh, jadi hal yang serius dia. Ada yang lewat untuk gelis. Gelis bisa. Gitu Bu, enak dah Bu. Jadi saya kasih bekal sama Ibu, hakikat, syariat, tarekat sama makrifat, ilmu yang sempurna, makrifatullah. Kemudian kitab yang diturunkan kepada umat Islam itu, kepada para nabi, 1 Injil, Taurat, Zabur yang sempurna Al-Quran. Nah, di dalam diri kita 4 nafsu amarah, lawamah, syawiyah, mutmainnah. Kalau sudah 4-4-nya kita pegang, timbullah di dalam diri kita yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau sudah 3 itu dipegang di dalam diri kita, kemanapun kita akan merasa nikmat. Layaknya seekor ikan yang hidup di dalam lautan. Itu di dalam lautan, air laut boro-boro diminum, dipakai wudhu juga gak enak, asin. Tapi ikannya. Begitu juga dengan hidup manusia. Jangan fanatik. Gaul dengan ini hayu, gaul dengan Kristen hayu, dengan Hindu hayu, dengan Buddha hayu. Enak. Rezeki banyak. Ya. Rezeki banyak dikenal dari sana sini. Masya Allah. Hindu hayu gaul sama saya, Kristen hayu sama saya. So ada asal udah diajak penuh gue. Nya. Iya. Ya diajak berantem. Qat'ur rahmah kalau kita memutuskan tali silaturahmi. Yang penting patokannya tadi ilmunya hakikat, syariat, tarekat sama makrifat. 4. Kitab 4, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Yang nomor 4 sempurna. Nafsu di dalam diri kita, amarah, lawamah, syawiyah, mutmainnah nomor 4 yang sempurna. Mutmainnah, nafsu ketenangan jiwa di dalam diri kita. Kalau nyubit diri sendiri sakit, apalagi nyubit orang lain. Begitu. Kemana lihatnya? Ke para wali, para nabi. Pernah nggak Rasulullah menghujat umatnya? Nggak pernah. Dilemparin kayu ontak, diam Rasulullah. Itu mah beda katanya Nabi. Enggak, sama, diciptakan dari tanah. Cuman Rasulullah bisa seperti kita, tapi kita enggak bisa seperti Nabi. Tapi bisa ngikutin dari mana? Sedikit-sedikit. Rasulullah Senin Kemis ikut. Ya, puasa Senin Kemis terus Rasulullah. Kalau orang dengan ceramah seperti ini sebetulnya mau bisa nangis. Ternyata kita nggak ada apa-apa. Sedangkan Nabi Ibrahim, balik lagi tadi Nabi Ibrahim, kenapa jadi bapaknya para nabi? Itu Nabi Ibrahim diuji per tahun 350 onta harus dipotong. Naik lagi diuji oleh Allah, harta makin banyak. Diuji lagi 500 onta per tahun dikurbanin. Turun lagi lewat impian. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Begitu lahir dikasih diuji oleh Allah sebagai nabinya. Langsung dia datang setelah 3 kali mimpi ada jawaban tersebut. Anaknya lagi main, Nabi Ismail. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Iya ayah, ada apa? Kalau bahasa Betawi. Kenapa ya? Aku dapat petunjuk dari takwil mimpi. Kenapa? Aku harus bangun ngomong harus motong kamu itu. Ibrahim udah perhitungan. Takut, dia takut.
Ternyata itu anak soleh, ganteng, gagah itu anak. Begitu Nabi Ibrahim ngomong, wahai anak, saya dapat takwil mimpi dari Allah. Saya harus memotong kamu dengan perintah Allah. Anaknya gimana jawabannya sambil bengong? Ya Allah, ya Rabbana, saya terima Bapak. Gak apa-apa ayah, itu kan dari Allah. Hebat. Nabi Ibrahim mengharapkan seorang anak bertahun-tahun, begitu dikasih Nabi Ismail, kudu dipotong. Gimana ceritanya? Yang dipakai mana? Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Oleh Nabi Ibrahim, hakul yakin, haknya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berkehendak punya kekuasaan. Apa yang ada di diri kamu, aku ambil. Dan apa yang ada di diri aku, kata Allah, aku kasihkan lagi kepada kamu. Asal kamu siap menerima, kata Allah. Contohnya, ya kalau kita rezeki nggak berkah, diambil oleh Allah, banyak tangannya ditipu, hilang. Bener gak? Banyak cara Allah mencabut rezeki yang ada di diri kita yang nggak berkah. Yang berkah mah awet. Gampang tangan Allah. Rezeki yang berkah beda dengan rezeki yang berlimpah. Rezeki yang berkah beda dengan rezeki yang berlimpah. Kalau yang berkah 3.000 berasa 3 juta. Kalau yang berlimpah penghasilan 1 juta berasa 100.000. Jadi kita mah mengharapkan rezeki yang berkah. 1 juta berasa 3 miliar. Kemana biar berkah? Bersihin. Penghasilan 50.000, 75.000, sisipkan 5.000, masukin ke kotak amal. Bersihkan, Bu. Kesononya kalau punya perusahaan, Jakarta. Kan udah ada Quran semuanya, kitab-kitabnya, ada zakat fitrah. Kalau bulan Ramadan itu diakhiri biar kita dibersihkan. Itulah sebagai bentuk pengamalan dari Nabi Muhammad yang keempat itu, Al-Quran disempurnakan. Nabi Musa beda, Nabi Nuh beda, Nabi Isa beda. Gimana sholatnya? Ada nggak keterangan? Nggak ada. Menerangkan ini Nabi Isa sholatnya begini, Nabi Musa sholatnya begini. Tapi ke penyempurnanya ada yang terakhir. Gimana? Yaitu Nabi Muhammad dapatlah sholat yang 5 waktu. Hasil oleh-oleh dari mana? Pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Ya Rasulullah mengajukan kepada Allah, nggak kuat. Nah kita berasa sholat 5 waktu bolong-bolong, kemudian berdoa, kenapa jadi saya begini? Kapan doa kita diijabah? Aduh ala iya. Rasulullah aja udah ketahuan oleh Allah surga tiap hari, sholawatnya beribu-ribu, tiap hari zikirnya beribu-ribu. Tapi kalau berdoa sama Allah mah ditungguin dulu 3 hari. Apalagi kalau kita sampai nangis-nangis di atas sajadah, ya Allah, kenapa hidup saya jadi begini? Padahal Allah memang menyiptain makhluknya itu dengan kesenangan. Nyamuk diciptakan, ada pabrik baygon. Corona diciptakan, ada masker. Coba, keuntungan semua kan? Corona diciptakan, yang tadinya masker 500 perak kagak laku. Ada Corona 10.000 dibeli. Nyamuk diciptakan demam berdarah. Kalau nyamuk habis semua, gimana pabrik baygon? Pasti bakal bangkrut. Aduh ala iya. Mantap kan? Jadi Allah itu sebetulnya mah ngasih kepada. Iya, bener. Jadi Allah itu ngasih kepada kita tuh gak ada Allah menyuruh kita untuk miskin. Gak pernah Allah nyiptakan buat kita makhluknya menyuruh kita sengsara. Enggak. Menyuruh kita untuk bahagia nih. Nyuruh kita bahagia. Dengan syarat apa? Iman. Tapi kita juga gak munafik. Ya ayuhal insanu, insan teh manusia labil. Kok insan labil? Ya iya, insan artinya kan labil.
Saat dikasih keterpurukan mereka mewek, tapi udah dikasih kesenangan boro-boro ingat kena 5 waktu. Berasa itu penghasilan sejuta itu berasal dia yang menghasilkan, bukan Allah yang ngasih. Aduh, aing kemana ya? Kata Allah, "Fabi ala rabbikum atukadziban." Ternyata ente itu belum nyampe sholatnya. Pada di dalam sholat aja udah konkret ya. Rabbi firli, ampuni dosakan, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, warfa'ni, warzuqni, rezeki, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Sholat 5 waktu kalau pakai iman enak tenang hasilnya. Tapi kalau gak beriman, lagi sholat ingat dompet yang lupa di kamar mandi, lagi sholat ingat sama pacar yang sudah mutusin baru mewek. Tapi kalau takut kita nggak diakui umat Rasulullah kagak mewek. Bener gak? Disakitin orang, sakit setengah mati sampai wama. Aku diputusin cinta, aku bangkrut usaha, kemarin hilang duit 2 juta. Rasulullah, ya Allah, kita nggak diaku umat Rasulullah, kita nggak merasa sedih. Bener gak ya? Jadi yang ditanamkan itu lil mu'minina wala yajidu dhalimina illa khasar. Al-Qur'an wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u, jadi obat lil mu'minina untuk orang mukmin yang beriman, wa rahmatul lil mu'minina, rahmat lil mu'minina untuk orang yang mukmin dan beriman, wala yajidu dhalimina illa khasar, bagi orang-orang yang dolim dan terdolimi. Kita baca Al-Quran hancur. Dari mana lagi disatukan dengan surat Al-Hud? Walau anna Qur'anan syirat bil jibalu, sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, au kutiat bil ardu, 7 lapis bumi, au kulima bil mauta, yang mati dihidupkan, yang hidup dimatikan, tunduk kepadaku. Apalagi makhluk ya. Tapi dengan bacaan Al-Quran. Tanamkan di diri kita ini yakin, ainul yakin, hakul yakin, karena kita orang Islam tapi beriman. Kalau Islam banyak seabrek-abrek, iman kurang bahaya. Sholat berasa capek, tahajud susah, istikharah susah, duha susah, karena iman yang kurang. Baru Islam ya. Karena kalau sudah iman mah enak ya, bener gak? Yakin, ainul yakin, hakul yakin, ma'rifah. Lagi sholat enteng, lagi sholat inna sholati, sesungguhnya sholatku wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, bayangkan anak lagi kerja, bayangkan suami lagi cari nafkah buat makan anak dan istri. Hukumnya apaan? Mencari nafkah hukumnya fardu kifayah. Tuh, sering ikut pengajian fardu kifayah, ibu. Fardu kifayah, masya Allah itu. Kenapa? Mikir kemana aja? Ada tuh pikiran. Ada. Itu janji dari siapa? Janji dari iblis, syaitan. Kan yang pertama diciptakan itu sebelum makhluknya Allah siapa? Ayo, wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, illa liya'budun. Jin, ya iya, pertama sebelum kita tuh kan jin dulu. Nah kemudian jin lagi di surga, karena diciptakan Nabi Adam, disuruh ruku kepada Nabi Adam, jin sama iblis ogah, karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Akhirnya diusir dari surga itu iblis. Enggak ya Allah, aku tidak mau karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Turun, boleh ya Allah, aku diusir dari surga, lagi enak-enakan di surga, tapi dengan syarat izinkan sampai akhir hayat manusia aku mencari teman-temanku buat nanti di dalam neraka. Makanya setelah sholat, sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Sholat. Iya, ya Allah, udah sholat belum? Sholat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin wan nas. Baru lakukan sholat. Jin itu adanya di nadi, sama darah-darah yang hitam masuk ke dalam diri kita. Kalau kita lagi bengong, jin masuk. Kita lagi ngelamun, jin masuk. Jangan salah. Oke, segitu aja dulu ya. Karena saya lagi bekerja mencari nafkah. Mencari nafkah, sekali lagi ibu, mencari nafkah hukumnya fardu kifayah. Fardu untuk anak dan istri. Seorang ibu untuk bantu suaminya. Ibu tugasnya di rumah sholat duha. Suaminya berangkat kerja, doain sama ibu, Allahumma inkana rezeki, ya Allah buat suamiku turunkan rezeki yang ada di langit, keluarkan yang ada di bumi. Itu seorang istri. Berangkatlah anaknya sekolah, ya Allah. Gitu. Amalan lama saya lihat nggak ada yang lain kayak begitu. Iya benar. Ya enggak? Sekarang saya harus mencari nafkah. Fardu kifayah. Dapat ini nemu ya? Apa nih ya? Ayo shoppingnya. Iya. Nah ini di siapa ini? Masukin dulu ya nya. Ya. Dapat nemu ntar aja ya. Siapa ini? Ada yang hilang. Rezeki dari Allah. Halal, orang nemu ya. Asal jangan nemu duit. Aduh ampun. Aduh ampun. Masukin. Walaupun jadi tukang pemulung tapi sama matching. Tas kulit. Ini tuh, wah, bukan pemulung kalau begini ya. Berarti pemulung berdasi dong. Kita semenjak itu pulang jadi Semenjak COVID. Kalau dulu sih karena keluar dari di PHK dari kantor hijau, saya kan harus punya modal, namanya di Jakarta. kan dulu nggak kerja. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Cari ini dari mana awalnya turun jadi tukang pemulung, saya di PHK. Iya. Makanya saya jadi artis dari ujung ke ujung gara-gara begini, dikenal orang. Mutin Aqua dari Flamboyan sampai DPR apa gua itu gara-gara begini jadi artis. Kelapa dua. Astagfirullahaladzim, masa memutin cukup di sini tuh. Jadi tukang pemulung lama saya. Udah gitu baru masuk ke Al-Ansor, Musola Al-Jihad, baru saya nyicil motor. Jadi Gojek online. Lama ojek online dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi ojek online kan. Belum lama 20. Iya. Udah gitu corona kapan datangnya? Iya. Nggak iya. Udah tuh sampai corona. Ini sampai corona Ojek. tutup gojeknya, motornya karena nggak kebayar. Makasih banyak. Ya oke dadah. Oke makasih ya. Pak Ustadz ya. Oke dah. Dadah. Saliman dulu, ini tahan jadi anak yang solehah, jadi anak yang hebat pastinya, jangan sampai saliman. Terima kasih pada Mimin, Masya Allah. Ini nanti dimasukin, ini nanti pada sini nanti. Ini boleh, ya, masa sih? Ini kalau ini isinya 7 on. 7 on berarti kalau sekilo harus berapa ini? Tapi ya begitulah. Ini kan sendal. Aduh, bengkak. Ada yang lain selain diriku.